Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Wardani, SPDI CGP Angkatan 8 Kabupaten Bener Meriah. Rancangan tindakan perubahan tugas modul 1.3.A6 demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP ingin menerapkan paradigma inkiri apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP mencoba menyusun bagja sesuai kalimat prakarsa perubahan diri yang akan dijalani. Apa yang dimaksud dengan paradigma inspiratif? Inkiri apresiatif atau IA adalah dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. IA dapat digunakan untuk mengidentifikasi hal apa baik di sekolah, mencari hal apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan hal baik itu sehingga memudahkan kita mencapai tujuan sesuai rencana. Bisa dilihat langkah-langkah dalam menyusun pertanyaan pada bagja seperti gambar berikut. Tahapan inkiri apresiatif bagja. Yang satu, buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi unggul memiliki daya saing dan berkarakter profil Pancasila. Di sini saya akan membuat pernyataan prakarsa perubahan, menciptakan sifat gotong royong pada murid. Kemudian mulai merincikan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sikap gotong royong pada murid. Sedangkan tindakan atau penyelidikan, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, komite, BPJS, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sikap gotong royong pada murid. Mencari informasi yang hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap gotong royong pada murid. Yang ketiga, melakukan observasi kebiasaan murid dalam melakukan gotong royong. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapa guru di sekolah yang memiliki pengalaman dalam pengembangan sikap gotong royong? Kedua, bagaimana respon siswa terhadap aktivitas gotong royong? Yang ketiga, situasi apa yang dibutuhkan untuk mendorongnya tumbuh sifat gotong royong pada murid. Adapun tindakan atau penyelidikan, mencari contoh nyata bagaimana penerapan sikap gotong royong pada murid dengan mewawancara atau literatur secara mandiri maupun kolaboratif. Kedua, berdiskusi dengan warga sekolah, kebiasaan apa yang dapat menumbuhkan jiwa gotong royong. Ketiga, menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan sikap gotong royong. Langkah ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi jika sikap gotong royong tumbuh pada murid? Kedua, hal-hal kreatif yang kita bayangkan jika tumbuhnya sikap gotong royong pada peserta didik. Yang ketiga, bagaimana perasaan peserta didik jika sikap gotong royong tumbuh pada mereka. Kemudian ada tindakan atau penyelidikan, membuat daftar kebiasaan yang diperoleh murid dari kebiasaan bergotong royong. Kedua, membuat daftar hasil kreativitas peserta didik berupa produk atau proyek hasil dari sikap gotong royong yang ada pada peserta didik. Yang ketiga, membuat gambaran sikap ataupun respon terhadap hasil gotong royong pada peserta didik. Langkah yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap gotong royong?
Kedua, apa saja terobosan yang bisa dilakukan dengan praktik tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara untuk saling mendukung antara dewan guru untuk menumbuhkan semangat tersebut? Adapun tindakan atau penyelidikan, membuat jadwal terencana dari setiap proses aktivitas gotong royong yang dilakukan. Kedua, merancang kegiatan kolaborasi yang mampu menumbuhkan sikap gotong royong. Yang ketiga, menyusun lembar penilaian sikap. Adapun langkah yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan? Kedua, apa saja peran dari setiap anggota yang terlibat? Ketiga, apa rencana tidak lanjut setiap tumbuhnya sikap gotong royong pada murid? Adapun tindakan atau penyelidikan, yang pertama, membuat struktur tim penanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi hasil pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, melaksanakan rencana tindak lanjut tentang kegiatan yang sudah dilakukan seperti terciptanya budaya gotong royong yang sudah dimiliki peserta didik. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.